Bisa kita mulai, Bapak dan Ibu? Bisa, Bu. Ya, Bu. Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali kegiatan perkuliahan kita pada siang menuju sore hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Pak Anu masih di sekolah, Pak Anu? Oh, kalau puasa tetap sampai sore ya, Pak Anu di sekolahnya? Saya kira sudah free semua ini, makanya 2:30. Sampai sore, Bu, sampai jam 4 kita. Oh, tetap full day ya, Pak ya? Ya, Oke, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan membahas atau memberikan pengantar terkait dengan tugas kita di mata kuliah kurikulum IPA sekolah. Di mana tugas kedua ini sudah mulai proyek berkelompok, Bapak dan Ibu ada 3 kelompok nantinya, dan di situ tugas dari mulai hari ini sampai dengan nanti tugas terakhir itu saling berkesinambungan, jadi saling eh, satu sama dengan yang lainnya itu saling nyambung. Ketika tugas pertama belum selesai, maka tugas 2 dan 3 dan seterusnya maka juga tidak bisa diselesaikan. Oke, tadi insya Allah untuk mata kuliah kurikulum IPA sekolah sudah ready semua, kecuali soal UASnya on the way nanti mungkin malam akan saya unggah. Jadi kalau Bapak dan Ibu proyeknya ini nanti berkelompok bisa diselesaikan, kalau kata Pak Anu mumpung belum Lebaran mau diselesaikan sampai dengan Lebaran. Oh, gitu. Saya izin share screen ya Bapak dan Ibu. Oke, sudah nampak Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Oke, di mata kuliah ini, pertemuan kali ini kita di pertemuan keempat. Kemudian tugas kedua, tugas berkelompok yaitu analisis kurikulum IPA di Indonesia dan negara lain. Tadi saya ketika menawarkan apakah ini Zoom atau tidak, ternyata sudah ada yang mengumpulkan. Makanya saya menawarkan apakah Bapak dan Ibu ada kesulitan terkait dengan tugasnya. Kelompok Bu Nelly ternyata sudah mengerjakan. Alhamdulillah. Kelompok Bu Nelly itu siapa? Bu Nelly dan Bu Samiati. Nah, di sini Bapak dan Ibu untuk tugas kedua ini ada 3 poin. Yang pertama, menganalisis dan membandingkan kurikulum di Indonesia dan negara lain. Sebagai contohnya, yang saya gunakan di lampiran Bapak dan Ibu, itu adalah kurikulum dari Malaysia. Jadi nanti Bapak dan Ibu silahkan mencari kurikulum selain dari kurikulum Malaysia ya Bapak dan Ibu ya. Kalau tidak salah, saya tadi sudah sekilas membaca kelompok Bu Nedi dan Bu Samiati itu menggunakan kurikulum Singapura, kalau tidak salah. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu eh, diminta untuk menganalisis dulu dan membandingkan. Ini jadi kelompok Bu Nelly dan Bu Samiati yang sudah dikumpulkan adalah poin pertama terkait dengan analisis dan perbandingan kurikulum Indonesia dan negara lainnya. Kemudian untuk tujuan kedua, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan materi, itu seperti contoh yang sudah saya lampirkan, mapping yang sudah ada. Nah, di situ juga nanti setelah Bapak dan Ibu menganalisis materi pada masing-masing negara, materi IPA-nya, kemudian Bapak dan Ibu diminta untuk membuat hasil rekomendasi mana dari kedua negara materinya yang akan Bapak dan Ibu rancang sebagai kurikulum baru rekomendasi dari kelompok. Bapak dan Ibu sudah mendownload contoh dari analisisnya? Yang ini sudah? Sudah, Bu. Sudah. ya, Bu. Adakah yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu terkait dengan contoh penugasannya?
Jadi secara garis besarnya seperti ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu nanti memiliki dua kurikulum. Kurikulum eh, Indonesia jelas kita menggunakan berarti boleh perbandingannya nanti menggunakan kurikulum Merdeka semua ya Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu nanti mencari satu kurikulum terkait dengan materi IPA-nya. Jadi Bapak dan Ibu cari materi IPA-nya pada kurikulum yang akan Bapak dan Ibu analisis. Nah, di sini saya contohkan di kurikulum Malaysia, itu materi yang pertama itu ada materi di alam. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti bisa, yang bawah ini terjemahannya. Misalnya seperti ini yang bisa langsung dua-duanya terlihat. Nah, ini adalah materi penjelasan dari atau topik yang ada di silabus Malaysia. Kemudian Bapak dan Ibu menganalisis adakah materi manusia dan keragaman kehidupan ini di silabus kurikulum Merdeka materinya, kompetensinya apakah ada. Jadi Bapak dan Ibu nanti tinggal menceklis. Kemudian di sini ada kolom note atau catatan. Nah, di sini saya mencontohkan yang ini di strip atau tidak diadaptasi. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan materi yang ada di alam. Ternyata di kurikulum Indonesia juga ada kurikulum, ini perbandingannya dulu kurikulum 13. Nah, di kurikulum 13 itu juga terdapat materi atau jabaran kompetensi ini. Kemudian saya akan mengadaptasi materi ini untuk menjadi materi yang ada di kurikulum yang akan saya buat nantinya. Jadi Bapak dan Ibu setelah membandingkan kurikulum IPA di Indonesia dan di negara lain, nanti Bapak dan Ibu diminta untuk memilah dan memilih mana materi yang menurut Bapak dan Ibu penting dan perlu dikembangkan serta perlu diberikan untuk anak-anak di tingkat SMP di Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu diminta untuk merancang atau mendesain kurikulum tapi bagian materinya saja. Seperti itu. Jadi nanti yang ini kan ada Pak Bu terkait dengan manusia dan keragaman kehidupan. Itu materi di kurikulum nasional ada. Iya, tapi jika Bapak dan Ibu dalam rancangannya itu tidak akan diadaptasi atau tidak akan dipilih materi itu tidak apa-apa. Jadi tidak harus semua materi. Nanti kan ini dari kelas 7 sampai kelas 9, Bapak. Tapi kalau di Malaysia itu tidak ada grade-nya. Jadi materinya dijadikan satu. Seperti kalau di kita kurikulum Merdeka sekarang kan fase ya Bapak dan Ibu. Nah, di fase itu materinya apa saja? Nah, kemudian adakah yang menurut Bapak dan Ibu itu nanti bisa dipangkas atau tidak perlu, kemudian nanti ada yang perlu ditambahkan. Oh, materi di Malaysia atau di negara lain ada materi ini yang belum disampaikan di kurikulum kita. Jadi itu menurut Bapak dan Ibu perlu, maka itu bisa disisipkan. Jadi Bapak dan Ibu mendesain materi untuk kurikulum versi dari kelompok Bapak dan Ibu. Nah, ini kan tabel terkait dengan materi yang ada perbandingan di kedua negara. Kemudian Bapak dan Ibu di yang paling bawah, nah, analisis materi. Kemudian Bapak dan Ibu yang merancang materi apa yang akan tadi, yang akhirnya Bapak dan Ibu akan adaptasi, akan buat untuk di kurikulum versi dari kelompok Bapak dan Ibu. Di sini saya hanya mengambil 2 atau 3 ya. Tiga kompetensi dasar. Kemudian dijabarkan. Nah, kompetensi ini nanti bisa penggabungan dari kurikulum Indonesia dan negara lain, atau Bapak dan Ibu juga bisa pangkas dengan alasan-alasan nanti yang Bapak dan Ibu juga harus rekomendasikan kenapanya, sampai dengan indikator Bapak dan Ibu. Jadi di tugas ini Bapak dan Ibu diminta untuk mendesain terkait dengan materi yang akan disampaikan pada tingkat SMP untuk kurikulum versi Bapak dan Ibu. Tuh, untuk yang tugas kedua. Di tugas kedua ini apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Saya Bu. Oh, oke Bu Nelly, silahkan. Jadi yang langsung aja ya Bu ya. Iya. Jadi yang pertama yang di tugas yang di mapping yang atas itu
Misalnya yang di Singapura misalnya materinya ada 10 misal Bu. Sedangkan di Iya. Indonesia kan banyak banget tuh. Jadi kita nyesuaiin yang di luar negerinya atau gimana Bu itu? Itu yang tugas yang pertama atas itu. Oke. Kalau yang atas misal di Singapura topiknya ada 10. Kemudian di Indonesia misal ada berapa ya kalau bisa 15-an atau 20 gitu. Jadi Bapak dan Ibu membreakdown. Bisa yang dituliskan di sini adalah topik dari Singapura punya Bu Nelly nanti. Topik di Singapura itu terkait dengan di sini misal perkembangan teknologi industri dalam masyarakat. Nah, ternyata di Indonesia itu dipecah-pecah materinya, subjudulnya. Maka itu ada di grade berapa atau di sini seandainya tidak Bapak dan Ibu tulis grade juga tidak apa-apa, tapi langsung kurikulum merdeka. Ada atau tidak jika komponen itu memang ada beberapa, tuliskan saja di sini ada beberapa. Tidak apa-apa. Jadi mana yang jadi patokan Bapak dan Ibu silakan menganalisis ketika memang topiknya ada di sini di Singapura, tuliskan yang di sini Singapura. Tapi jika ada tambahan nanti yang di Singapura tidak ada, tetapi Indonesia ada, Bapak dan Ibu bisa tambahkan di topiknya juga. Jadi sebagai komparasi. Nanti kan tinggal dicek list ada tidak di silabusnya Singapura, kemudian di sini silabusnya kurikulum merdeka. Kalau untuk topiknya bisa gabungan antara keduanya. Berarti grade-nya itu diganti fase boleh Bu ya? Memang Boleh. apa harus pas? Boleh Pak, ini kan menyesuaikan. Karena yang di sini yang saya contohkan ini dulu kurikulum 13, jadi kan belum ada fase, masih kelas 1, 2, 3, kelas 7, 8, 9. Disesuaikan saja Pak, kalau di situ fase. Bu, saya mau tanya dulu. Oh, boleh, Bu Samiati. Gini, kalau misalnya dapat referensinya, misal nih udah nyari, ya belum nyari sih. Kalau misalnya nyari terus nggak ada, misal kita kan taunya hanya KD di Indonesia. Nah di Singapura misal nggak dapat, misal ya. Itu tapi hanya ditulis, dapatnya cuman poin materinya saja. Misal kayak sistem organisasi kehidupan, tanpa ada KD Penjabarannya. di bawah. Penjabarannya gitu gimana? Nanti skup materinya untuk mengembangkan ke berikutnya, Ibu dan Bu Nelly akan kebingungan karena setelah ini kan Bapak dan Ibu diminta untuk membreakdown, pilih dari topik yang sudah Bapak dan Ibu buat sebagai kurikulumnya ini, kurikulum baru ini, nanti pilih salah satu topik yang akan Bapak dan Ibu kembangkan menjadi perangkatnya sampai dengan instrumennya dan nanti diimplementasikan. Ketika itu hanya topik besarnya, tidak ada jabaran kompetensi apa yang ada di situ, nanti Ibu gimana cara membandingkannya? Oh, ternyata di kurikulum kita ada loh, ternyata sama-sama judulnya pengembangan teknologi, tapi ternyata kompetensinya ada yang berbeda gitu, ada yang perlu ditambahkan, ada yang perlu dikurangi mungkin. Jadi kalau misalnya memang itu tidak ada, coba dicari referensi dari negara lain yang ada kompetensinya. Jadi nanti untuk membandingkannya, kalau kita mau membandingkan misalnya hasil belajar di kelas A dan B, itu pun juga harus membandingkannya dengan perlakuan yang punya level treatment yang sama. Ibaratnya kalau istilahnya apple to apple, kalau membandingin yang satu dipakein media, yang satu cuman ceramah, itu kan nggak fair gitu kan. Jadi harus setidaknya yang dibandingkan itu setara dalam makna ketika satu punya deskripsi, maka yang lain juga harus ada deskripsinya. Jadi nanti ketika itu memang mau diadaptasi, diadaptasi bagian kompetensi yang mananya, bukan hanya sekedar topiknya saja. Gitu ya Bu Samiati. Oke, ya Bu. Ini untuk tugas 2, ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Saya Bu, Oke. baru turun dari bisa ada nggak nyambung. Bentar. Ini Bu, untuk yang di bawah Bu ya, untuk yang tugas yang kedua itu minimal kita ambil minimal satu ya Bu. Jangan satu Bu kalau yang ini. Jadi untuk di level kelas, misalnya di fase D atau di kelas 7 di level SMP itu ada berapa materi yang harus setidaknya minimal diterima oleh
dari kelas 7, 8, 9. Itu materi apa yang harus, kompetensi apa yang mereka harus punya. Nah, setelah ini di tugas 3 nanti baru Bapak dan Ibu memilih salah satu materi Oh, iya. dari sini. Ya, Gitu. jadi maksud saya yang untuk sampai buat soal, sampai praktek buat video nanti milih satu aja Iya, dari yang kita. Oh ya, iya. Kalau mau banyak juga nggak apa-apa, Bu. Bu. Pusing. Tanya Bu, tanya Bu. Boleh. Tadi telat kok kayaknya ketinggalan banyak Bu. Apa Boleh. memang loadingnya lama ya? Ini karena puasa, udah Eh, sore. Jadi kan tadi itu ada di bagian atas itu kan ada adaptasi ya Bu ya. Jadi yang Oh ya, maksudnya adaptasi itu dari apa namanya KD ya istilahnya ini topik yang ada di kurikulum negara yang kita bandingkan. Nanti bagian ini mau kita adaptasi gitu, makanya kita kasih catatan adaptasi gitu ya Bu. iya. Jadi ini untuk topik perkembangan teknologi industri dalam masyarakat. Oh, di silabus Malaysia ada. Kemudian di silabus kurikulum 13 ternyata di 3 level kelas 7, 8, 9 juga ada saling saling terintegrasi. Kemudian saya sebagai penyusun kurikulum yang baru akan mengadaptasi topik dan eh, kompetensi yang ada di kedua negara ini. Ada yang mungkin dari Malaysia lebih banyak, dari Indonesianya nanti. Jadi kita lihat kompetensi apa yang nanti harapannya akan dicapai oleh eh, peserta didik kita di tingkat SMP. Jadi kita akan mengembangkan versinya kita. Jadi untuk apa namanya sampai mengadaptasi itu harus ini kan ada 3 level ya Bu ya, 7, 8, 9. Mm-mm. Harus ketiga-tiganya ini terpenuhi baru bisa kita adaptasi atau bisa. Enggak. Jadi misal ini ada lagi tidak ya? Nah, seperti ini. Ini di kelas 7-nya tidak ada. Ada di kelas 8 dan 9. Tapi menurut kelompok saya, misalnya, kelompok saya ini misal dengan Bu Nelly, oh ini materi ini untuk tingkatan SMP, untuk tingkatan dasar mereka modal nanti untuk meneruskan ke SMA, ini mereka harus punya basic ini, jadi harus menguasai. Jadi saya akan mengadaptasi topik ini, kemudian kompetensinya apa nanti yang akan dicapai mereka di tingkat SMP ini. Seperti jadi tidak harus semuanya grade ini ada di checklist baru diadaptasi. Kalaupun semuanya di checklist terus menurut Bu Ocun dan kelompok itu sudah mungkin didapat di tingkat SD dan itu tidak perlu, tidak urgent, jadi tidak akan diadaptasi tidak apa-apa. Seperti misalnya ada di paling atas tadi kalau nggak salah. Misal ini memperkenalkan sains misalnya. Ini kan tahapan dasar di sekolah tingkatan SD pun dasar juga sudah ada terkait bagaimana mengobservasi, bagaimana sikap ilmiah itu di kelas 7 awal biasanya kan ada. Nah, itu karena menurut saya dan kelompok saya memang mereka sudah punya, jadi di tingkat SMP levelnya harus naik. Ini tidak perlu diberikan lagi, maka tidak diadaptasi tidak apa-apa. Gitu. Ya, Oke. ya Bu. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu untuk tugas 2-nya? Bu, Siapa ini? Kok banyak ya? Bu Fatmi. dengeran nggak Bu? Dengar, tapi kecil. Ini Sekarang Bu? kayaknya bisa dengar, masih terdengar Bu Fatmi. Ya. Tadi ini Bu, nanya masalah materi pelajaran yang digunakan itu apakah harus materi di tingkat SMP atau di jenjang yang lain bisa digunakan. Kemudian yang kedua untuk kurikulum pembandingnya itu kita harus di Indonesia kan ada Merdeka ada 2013 itu yang dipakai itu untuk pembandingnya itu yang mana Bu? Oke. Untuk kurikulum Indonesia tadi Ibu sepakati, saya sepakati bahwa kita menggunakan kurikulum Merdeka saja karena kurikulum yang terakhir nantinya akan berkelanjutannya kurikulum Merdeka. Jadi Bapak dan Ibu silahkan untuk kurikulum Indonesianya menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian eh, apa tadi yang pertama Bu? Ini untuk apa materi apa pelajarannya mata pelajaran. Oh, untuk tingkatannya ya. Ya, Hmm, karena kita IPA, jadi kita sepakati untuk materi SMP saja dulu. Karena kalau nanti
materi di SD juga kita up, itu kan tematik, jadi masih ada campurannya, nanti akan semakin melebar. Jadi sementara ini untuk kurikulum IPA sekolah kita gunakan materi tingkat SMP. Kalau untuk Kalau yang tingkat tugas Hmm. makalah, tugas makalah itu kan saya sama Bu Ocun kan ini udah bikin makalahnya Bu, cuma Iya. belum. Nah, itu pakai pembandingnya itu kami pakai 2013 yang sudah Oh, jadi. untuk compare ininya saja ya, compare kurikulum antar negaranya. Nah, itu Bu, itu gimana? Iya. Apa dirubah lagi? Untuk Nemunya baru itu, Bu. kalau untuk compare Antar negara kurikulumnya nggak apa-apa udah, tapi nanti untuk materinya di breakdownnya menggunakan kurikulum Merdeka aja ya. khusus untuk yang tugas ini ya Iya, Bu ya. yang ini yang mapping. Kalau yang sudah dikerjakan itu makalahnya pembanding kurikulum Indonesia dan negara mana Bu Fatmi dan Mbak Ojun? Australia Bu. Australia, nggak apa-apa itu nanti diunggah saja makalahnya untuk Oh, pembandingan kurikulumnya. Kan sama terkait dengan tujuan dan lain-lain. PPT-nya juga ya Bu. Boleh. Ada Jadi lagi? oh, nanti aku padamu ya Bu Ocun ya. Guru. Penuh ya, Bu ya? Kok penuh, Bu? Ini penuh karena sudah saya masukkan semua materinya, topik dari Malaysianya. Sebenarnya Maksudnya kalau udah misal Malaysia, Bu. apa ya? Langsung kumpul Pak Ano. Udah jadi. Ya Udah puas berarti. jadi. Ininya juga sudah. Belum. Itu yang di atas itu yang keterangannya tentang Malaysianya. Baru rencana loh, Bu. Baru Baru tadi. rencana. Halo, Iya, Bu. Bu Fatmi. Untuk keterangan di tabel ini yang di atas sama di bawah ini yang membedakan yang di atasnya yang Malaysia, yang bawahnya ini yang Indonesia ya Bu ya? Yang bawah yang mana? Yang warna hijau tadi? Enggak Bu, jangan gerak-gerak Bu. Oh, jangan gerak-gerak. Kan contohnya agak diturunin lagi Bu. Oh, ini translate-nya karena ini menggunakan bahasa Melayu, jadi agar tidak terjadi simpang siur untuk memaknainya. Kalau Bu Fatmi kan menggunakan pasti bahasa Inggris kurikulumnya. Iya, iya, iya. Nah, itu saya untuk mengidentifikasi itu ditranslate dulu agar bahasanya mudah dimengerti. Jadi nanti untuk membandingkan, oh ini maksudnya kemana ya gitu. Daya Jadi dan gerakan itu jangan apakah apa gerak yang dimaksud sama dengan usaha dan energi atau apa gitu kan kita harus memaknainya dulu. jadi nanti tetap dicantumin juga ya Bu bahasa Inggrisnya ya di sini ya. Boleh dicantumkan, boleh enggak. Kalau Bu Fatmi sudah langsung translate-nya, nanti kan yang penting dilampirkan kurikulumnya. Oh iya, siap. Oke, udah selesai nih kayaknya. Saya Bu, Belum, Bu. Isinya yang belum. saya Bu. Boleh Mbak Cici. Ini kan kita bikin apa namanya, bikin mappingnya ini kan Bu, apa bikin makalah juga? Makalah itu untuk yang pertama Mbak Kiki Oh terkait ya, dengan perbandingan menganalisis dan membandingkan kurikulum IPA di Indonesia dengan negara lain. Kalau tadi Bu Nelly dan Bu Samyati itu kurikulum Indonesia dengan Singapura, kemudian Mbak Ocun sampai Bu Fatmi itu Australia dengan Tahu Indonesia, jangan. Pak Ano dan Mbak Kiki rencananya mana Malaysia tadi ya? ini lagi nyari yang baru Bu. Lagi tadi Oke. nemu sih Amerika Pindah tapi belum. haluan, pindah haluan. Ke Brunei aja Pak. Biar ketemu sih itu. Nanti kita pindah haluan nggak nih, Bu Fatmi? Waduh, nggak nemu pindah haluan ini. Ini aja ya. Nanti nyari referensi lagi Bu. Kami yang makalah yang itu Bu kurikulum umum Bu, bukan Iya. kurikulum IPA-nya. Nggak apa-apa Bu. Kalau kan tadi makanya saya bilang nggak apa-apa untuk Mbak Ocun dan Bu Fatmi itu kan kalau misalnya perbandingan kurikulum memang membandingkan tujuannya, dasarnya, kemudian apa lagi Jenjangnya terkait dengan ya penerapannya mereka menggunakan pendekatan yang bagaimana itu kan juga dibahas. Jadi tidak apa-apa. Tapi nanti untuk persamaan dan perbedaan materinya, identifikasinya silakan menggunakan kurikulum
Merdeka dan materi-materinya IPA di grade-nya SMP. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Ada lagi? Ya, nggak bisa dipakai ya Bu ya. Bojen. Nggak bisa dipakai. Dan lembur-lembur ternyata nggak bisa dipakai. Bojen yang tadi. Nggak ada ininya. Mungkin ada di lampiran yang lain. Coba di search dulu, keywordnya diganti. Kan biasanya kurikulum itu dia punya lampirannya tersendiri. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kita lanjutkan ke tugas ketiga. Nah, tugas ketiga ini, Bapak dan Ibu nanti dari hasil kurikulum yang sudah Bapak dan Ibu desain materinya, Bapak dan Ibu silakan memilih salah satu materi. Salah satu materi yang akan Bapak dan Ibu nantinya implementasikan. Nah, di sini sebelum Bapak dan Ibu lanjutkan membuat perangkat, Bapak dan Ibu diminta untuk membuat silabusnya. Silabus itu kalau misalnya kita seperti RPS-nya. Salah satu saja. Salah satu saja. Jadi di sini sudah mulai mengkerucut. Kemudian, Bapak dan Ibu diminta tugasnya untuk mengintegrasikan dengan kearifan lokal. Nah, di sini masih desainnya saja Bapak dan Ibu. Saya contoh misal yang diambil topiknya terkait dengan sifat fisika dan sifat kimia zat. Nah, di sini nanti menggunakan kearifan lokalnya Bapak dan Ibu akan digunakan di mana? Sebagai proseskah atau sebagai kontenkah? Misal kalau konten materinya seperti kalau misalnya Mbak Kiki itu kan nanti akan mengintegrasikan kearifan lokal di materinya, misal seperti itu. Terkait dengan sifat fisika dan kimia, apa kira-kira kearifan lokal yang bisa dimasukkan ke dalam materi? Pembuatan siger dari bahannya, atau kalau misalnya di tempat Bapak dan Ibu masih ada pembuatan bata tradisional, nah itu bisa diangkat. Kalau Bu Nelly dan Mbak Ocun terkait dengan SSI, coba cari isu-isu yang kaitannya dengan materi, kemudian itu masih ada unsur kearifan lokal. Kearifan lokal itu kan tidak hanya sekedar budaya, tapi kebiasaan atau norma-norma yang memang berlaku di masyarakat atau di lingkungan. Apalagi Bu Nelly nih, masyarakat sama Mbak Ocun kan lingkungannya memang kental akan budaya. Kearifan lokalnya harusnya banyak itu. Bisa nanti permainan-permainan tradisional, seandainya misalnya bisa dikaitkan dengan materi, atau eh, Bapak dan Ibu nanti ingin menilai sikap ilmiahnya menggunakan atau mengintegrasikannya dengan nilai-nilai PIL Pesenggiri. Nah, itu kan juga nanti berarti kearifan lokalnya akan diintegrasikan dalam proses pembelajaran dalam penilaian sikap ilmiahnya bisa. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu semua komponen harus ada integrasinya, tapi Bapak dan Ibu juga, setidaknya ada menyisipkan integrasi kearifan lokal di materi yang Bapak dan Ibu akan kembangkan nantinya. Nah, di sini dari topik, kemudian indikatornya apa, kemudian nanti penilaiannya akan menggunakan apa. Gitu. Gampang kan ya? Mudah. Silabusnya itu setiap kelas atau gimana, Bu? Satu saja, Pak. Ambil satu, misalnya Bapak nanti membandingkan sifat fisika dan kimia. Bapak akan desain untuk di kelas 7, kemudian nanti ada tulisannya di kelas 8. Bapak ambil salah satu saja, mau ambil yang di kelas berapa? Jadi untuk satunya satu standar kompetensi gitu maksudnya. Iya, Oh ya. nggak usah banyak-banyak, Pak. Jadi untuk apa namanya kearifan lokalnya itu kita sisipkan misalkan di kontennya, di proses atau di apa produknya gitu ya Bu ya? Iya. Ini masing-masing satu atau satu Satu kelompok, Pak. kelompok satu?
Oh Satu ya, kelompok satu satu. kelompok satu. Iya, biar Berarti ringan. berarti tugasnya ini kelompok terus sampai Iya, sampai selesai. nanti buat video, pokoknya sampai dengan kecuali UTS dan UAS itu individu. Ya kelompok juga nggak apa-apa. Ya, Nah, Kelompok juga jauh-jauh, Bu, sama aja sendiri-sendiri. ya, Bu, jadi A semua, Bu. jadi A semua. Gampang. Kalau nilai itu gampang, Bu. Bisa diatur. Yang penting biar lulus. Oke, untuk tugas ketiga aman ya Bapak dan Ibu? Kalau Bu, Insya Allah. Kemudian ini setelah Bapak dan Ibu nanti, misal minggu depan ternyata Bapak dan Ibu sudah bisa menyelesaikan tugas 3 sampai dengan silabusnya. Bapak dan Ibu silahkan tandai selesai masing-masing tugas dari tugas 1, 2, dan 3. Maka Bapak dan Ibu bisa mengakses UTS-nya. UTS ini hanya 2 soal Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu kerjakan dengan pengembangan pemikiran dari Bapak dan Ibu masing-masing. dari UTS ya. UTS-nya kan bisa kapan aja, Pak. Habis Lebaran, mungkin libur Lebaran, Pak Ano nggak kemana-mana gitu kan, sambil nunggu di rumah, buka laptop, menyelesaikan tugas, kemudian UTS. Mbak Ocun belum UTS nggak masalah. Pak Ano setelah UTS bisa melanjutkan pertemuan berikutnya. Nah, dari setelah UTS, Bapak dan Ibu masih keberlanjutan dari tugas 3. Silabus tadi, Bapak dan Ibu kembangkan menjadi perangkat pembelajaran. Minimal, ini ada minimalnya. Ada RPP, bahan ajar, atau media, boleh salah satu, atau dua-duanya juga kalau Bapak dan Ibu. Mbak Ocun, stok eh, flipbooknya kan banyak, mungkin bahan ajarnya sudah ada, tinggal menambahkan sedikit-sedikit, kemudian ditambahkan lagi untuk media ajar yang lain. Kemudian instrumen evaluasi pembelajaran, setidaknya minimal terdiri dari itu. Dan dilengkapi dengan instrumen refleksi serta lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Di mana nanti observasi keterlaksanaan pembelajaran ini, karena Bapak dan Ibu tim, satu tim 2 orang, jadi nanti satu melaksanakan implementasi, maka yang satu melaksanakan menjadi observer. Apakah sudah sesuai nanti RPP yang dibuat Bapak dan Ibu atau modul ajar yang dibuat Bapak dan Ibu dengan pelaksanaannya. Tapi di tugas 4 ini belum implementasi ya Bapak dan Ibu, ini masih mengembangkan instrumennya dari perangkat sampai dengan lembar instrumen yang dibutuhkan. Seandainya materi yang Bapak dan Ibu ambil tadi itu dirancang untuk diselesaikan dalam waktu 4 JP, itu berarti kan minimal 2 pertemuan ya Bapak dan Ibu. Nah, RPP-nya tetap dibuat 2 pertemuan. Seperti itu. Kemudian berikutnya, baru di sini membuat video implementasinya. Nggak usah panjang-panjang Bapak dan Ibu. Durasi 20-30 menit. Tapi di dalam 20-30 menit ini, kegiatan atau langkah-langkah yang sudah Bapak dan Ibu desain di perangkat itu semua tergambarkan. Tuh, jadi di sini nanti membuat video implementasi dari perangkat yang Bapak dan Ibu sudah siapkan atau Bapak dan Ibu sudah buat. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu membuat laporan best practice-nya. Ini juga sudah ada formatnya. Ini juga masih dibuat bersama kelompoknya. Jadi kerja tim Bapak dan Ibu jangan dikerjakan sendiri-sendiri. Silakan kerja tim, bagi tugas, silakan manajemen waktunya. Oke, Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir UAS. UASnya soalnya masih OTW. Sedang saya pikirkan dan insya Allah nanti malam saya unggah kalau Bapak dan Ibu siap untuk UASnya minggu depan juga insya Allah sudah ready. Oke, untuk penugasan kurang lebihnya seperti itu. Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Jangan tanya soal UTS-nya ya, Bapak dan Ibu. Sudah saya kasih bocoran 2 Sudah mulai soal. ngelamun, Bu.
Iya, Bu Nelly udah lemes ya. Ada yang ingin ditanyakan? PPG Apa? part 2 ini Bu Ocun. PPG part 2. Ya. Tapi Mengulang ini berapa tahun ini sekian. membuat versi materinya dengan kebutuhan Bapak dan Ibu sendiri. Jadi membuat kurikulum versi Bapak dan Ibu, materi apa yang kira-kira memang Bapak dan Ibu, oh di SMP ini sebenarnya nggak perlu materi ini. Oh sebenarnya materi ini di SMP harusnya ada, cuman kok nggak diajarkan ya. Itu Bapak dan Ibu rancang dari sekarang. Siapa tahu nanti ada yang menjadi Menteri Pendidikan setelah ini. Bu, mau Ya, tanya. ya Bu Tadi Samiati. kok ketinggalan kayaknya. Ini tapi kan ini sendiri-sendiri ya, Bu. Tadi udah ditanya saya kayak sama Pak Anu. Nggak ada, Ini ini pokoknya sendiri-sendiri. dari tugas 2 sampai terakhir itu tugasnya berkelompok, tim. Oh, enggak, maksudnya yang nyusun yang tadi loh Bu, yang apa namanya? Materi yang diajarkan sampai selesai implementasi. Iya, tetap tim. Jadi salah satu. Jadi siapa yang mau ngalah, misal Bu Nelly atau Bu Samiati yang mau mengajar. Nah, nanti satunya Oh, jadi observer. oke. Ya, Bu, ya. Tapi bukan berarti ini Bu harus datang itu. Enggak, bisa kan pakai Zoom juga, Bapak. Ya Pakai ya. Gmeet. Sekalian nge-record. Kalau datang kasihan, Pak. Jauh. Jauhan. Ada lagi Bapak dan Ibu? Pak Ana maksudnya tadi datang Mikir. gimana Pak? Nggak maksud ini Pak. Datang itu maksudnya gimana? Kita ngajar di kelas atau? Observernya, Ya observernya. maksudnya mau datang. Oh ya. Observernya. Kalau kita enak kalau datang. Iya. Kalau jauh, iya. Ya, ya udah kita aja gantian nanti. Zoom tempat Bu Ocun, mantap tuh sinyalnya. Menangis. Atau di-record dulu, nanti kemudian diobservasi bersama-sama. Oh, ini ternyata tadi tidak ada, jadi nanti catatannya bisa menyusul setelah videonya jadi, kemudian baru diamati bersama-sama sebagai bahan refleksinya. Berarti materi yang diambil harus yang semester ini ya, Bu? Sebenarnya kan nggak harus semester ini ya Bu ya. Siapa tahu materi di semester ini Bapak dan Ibu memang tidak ada atau tidak merancang untuk ada di silabus di kurikulum Bapak dan Ibu. Kan ini tidak ada batasannya Bapak dan Ibu mau mengambil materi apa atau akan membuang topik apa di kurikulum kita. Jadi sebenarnya agak mengganggu pembelajaran ini satu pertemuan itu. Jadi ajarkan sesuai dengan topik yang Bapak dan Ibu ingin terapkan itu tadi. Jadi tidak berpaku harus materi semester ini karena belum tentu materi yang di semester ini Bapak dan Ibu adaptasi di kurikulum versi Bapak dan Ibu. Gitu ya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Kurang lebih seperti itu. Ada yang belum jelas? Sekarang cukup, Bu. Nanti Sekarang kalau cukup. Oke. Ya, nanti dibuka lagi YouTube-nya. Yang kemarin karena kuliah yang hari Sabtu, itu karena tidak di stop ya. Jadi tersimpannya langsung 3 jam lebih. Ibu nggak bisa potongnya. Karena kemarin mata kuliahnya langsung diteruskan, tidak di stop, jadi videonya jadi satu. Ketika mau dipotong harus yang premium. Waduh, belum jadi yang kemarin mata kuliah Pak Febri dengan mata kuliah Bu Ririn dan Pak Arif. Pak Ana punya pisaunya itu, Bu. Untuk motong ya. 3 jam lebih soalnya.
Manual bisa Bu dipotong. 30 menit 30 menit, Pak. Bisa, bisa. Ya, Bisa. tapi nanti ya, Pak ya. Sabar, Pak. Di upload di Drive nanti bisa saya unduh. Nanti bisa tak Oh, potongnya. ya, siap. Nanti akan diunggahkan ke Drive. Oke, untuk materi atau penugasan di kurikulum IPA sekolah ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, saya ingin menambahkan terkait dengan proposal. Proposal ini yang baru unggah Mbak Kiki dan Bu Nelly dan sudah saya berikan catatan umpan baliknya. Silahkan Bu Nelly dan Mbak Kiki sebagai santap sahur dan berbuka puasa diintip-intip lagi, bisa sambil diotak-atik lagi. Bapak dan Ibu yang lain juga walaupun belum sampai dengan bab 1 selesai, enggak apa-apa Bapak dan Ibu. Walau hanya latar belakangnya dulu, kan setelah latar belakang masih ada rumusan masalah dan lain-lain itu belum dikerjakan, enggak apa-apa. Diunggah dulu. Jadi kan nanti saya dan Bu Ririn bisa baca strukturnya bagaimana, sudah pas apa belum, masih bisa perlu ditambahi apa. Jadi sambil jalan. Sampai kita ke pertemuan ke-6 ya, untuk proposal itu. Jadi Bapak dan Ibu sambil berjalan, jangan ditunggu di akhir nanti perbaikannya hanya sekali eman-eman gitu. Mumpung ini masih bisa dibaca satu-satu, masih ada setiap dibaca pasti nanti ketemu lagi. Jadi sambil berproses sedikit-sedikit Bapak dan Ibu. Jadi itu kalau misalkan kita upload yang bagian diminta bab 1 yang dibaca bab 1 aja gitu ya, yang dikoreksinya. Iya, bab 1 dulu. Itu pun belum full sampai tujuan, sampai manfaat, enggak apa-apa. Bab 1-nya yang seadanya dulu diunggah di latar belakangnya. Nanti kan bisa unggah lagi. Setelah perbaikan, unggah lagi. Jadi tiap minggu ada prosesnya, maksud kami seperti itu. Maksud saya itu masih satu folder gitu nggak apa-apa ya Bu ya di-upload gitu ya. Itu kayak Satu folder. Banyak sekali Bu Fatmi satu folder di-upload. folder ya, apa satu kesatuan gitu loh Bu. Jadi Satu file Bu. Indonesia, masih Indonesia, Bu. Pecah aja, Bu. satu file. Jadi kan ada kalau di Makal kan bab 1, bab 2 itu kan langsung saya nggak saya pisah-pisah gitu loh. Oh iya, jadi ini yang diunggah bab 1-nya dulu Bu. Dipecah dulu saja. Bab 1 dulu, kita fokus di bab 1. Kemudian nanti kan bisa di-copy saja, dipindah file, save as yang baru, yang itu tetap. Ini untuk jalan bimbingan bab 1-nya. Ya, baik Bu. Oke, Bapak dan Ibu, ada lagi? Cukup pengantarnya? Cukup Bu. Cukup. Jadi nanti seandainya memang dalam perjalanan kita mengerjakan tugas kurikulum IPA ini ada kendala, kita bisa Zoom. Tidak harus di hari Kamis. Kalau misalnya Jumat atau Sabtu memang ada yang ingin didiskusikan, nanti tinggal kita komunikasikan dan kita Zoom diskusi. Gitu nih Bapak dan Ibu. Bu. Ya, Oke. Bu. Kalau begitu sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup diskusi kita pada sore hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga bekal hari ini bisa untuk menuntaskan mata kuliah ini ya Bapak dan Ibu, nanti setelah Lebaran juga tugas mata kuliahnya selesai gitu ya. Amin. Amin. Optimis dulu ya Bu Nelly ya. Padahal mah penuh otak. Baik Bapak dan Ibu, saya akhiri pertemuan kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.